Bogor Timur dengan nama Al-Kahfi yang sudah dibahas kemarin ya. Al-Kahfi. Al-Kahfi itu 7 pemuda Ashabul Kahfi, dan artinya juga para penghuni gua. Artinya dimaksudkan kita adalah para penambang ya, sama juga akan menggali hijrahnya kita dari kegelapan menuju ke masa depan yang terang. Amin. Kemudian menyertai anjingnya, kan ada anjing. Anjing itu mungkin kan karena banyak orang yang nyinyir juga. Itu adalah motivasi kita bahwa setiap perjuangan ada rintangan. Kita tetap semangat dengan itu. Kemudian anak yatim yang akan kita perhatikan dari 7 kecamatan teritorial Bogor Timur ini, kemarin sudah kita mencetuskan 70.000. Jadi masing-masing satu kecamatan 10.000 anak yatim. Lalu siapa nanti yang akan mengelola aset program tersebut? Adalah korwil-korwil yang sudah terbentuk di kepengurusan, yang itu sudah disepakati di komunitas, ya kan? Nah kemudian setengahnya lagi dari kontribusi 1B adalah untuk pinjaman komunitas yang diberikan kepada anggota yang KYC pending, yang belum KYC, kemudian yang migrasinya pending, yang terkunci 3 tahun. Kami menjamin dengan pinjaman itu karena mereka sebagai member komunitas P-Network, bukan anggota grup WA. Jadi kalau berdasarkan anggota grup WA, kita hari ini 400 anggota, ya kan? Dan kita yang masuk resmi sebagai anggota komunitas itu 200. Dan setiap hari tiket selalu saja ada yang datang, tidak hanya konsultasi akun, perbaikan akun, tetapi ada yang registrasi, yang satu member itu 50.000. Untuk apa yang 50.000 itu? Ya untuk keperluan ini, kita beli sound, buat laptop admin, ya kan? Alhamdulillah segala perlengkapan Basecamp kita berjalan sampai hari ini. Kemudian kegiatan malam Jumat kita rutin yasinan, termasuk yang kemarin support Bapak mau pergi ke Cina dan lain sebagainya. Kita ada edukasi turun ke Aparosol, kegiatan kemanusiaan sampai ke Cianjur. Semua itu dana dari kita, dana dari pionir yang kita tidak ada anggaran per bulan dipungut berapa seperti komunitas yang lain. Ketika pun ada kita acara-acara situasional, kita paling saweran dari kita untuk kita. Alhamdulillah juga beberapa yang sudah kita lakukan menjenguk yang sakit itu kurang lebih sekitar 25 orang. Dan itu semua terbentuknya kekeluargaan yang luar biasa, yang seakan-akan saya menemukan ini sebuah sebuah keluarga yang saya tidak mau pecah dari keluarga besar ini. Karena wasilahnya yang luar biasa. Oleh karena itu, mohon dengan sangat, saya tidak punya orang tua dalam pengertian yang membimbing. Kalau bukan bapak-bapak yang pada hari ini saya bersyukur datang kembali ke rumah perjuangan kami di sini. Jadi tolong support setiap kegiatan Bogor Timur. Insya Allah kami satu komando dan satu tujuan. Jadi terlepas dari memang hadir atau tidaknya pada saat Kopdar, insya Allah kami tetap semangat. Sekalipun mohon maaf, pada akhirnya misalkan Bapak tidak bisa, Pak Nafi atau yang lainnya, asal support bahwa kegiatan kami tidak lain adalah kegiatan untuk salah satunya bagian dari membangun ekosistem itu sendiri, Pak. Ya, baik itu saja, mungkin selebihnya minta dijelaskan untuk lebih jelasnya supaya kami bisa paham dan rekan-rekan pengurus di sini bisa merealisasikan. Hanya saja saran Bapak Ayu tadi mengingat waktu bukan pendek ya. Kalau ngitung ke tanggal 5 Maret ini beberapa hari lagi ya, Pak Nono ya. Sepertinya kita harus butuh tim lagi untuk bagaimana kita merapat ke vendor-vendor mobil dan lain sebagainya, Pak. Jadi itu saja dari saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan semuanya. Mudah-mudahan
pertemuan atau silaturahmi pada sore hari ini. Allah merahmati kita semua, dan mohon maaf saya dan keluarga besar Pionir Bogor Timur jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ada pertanyaan lanjutan, saya tanggap. Ya, siap. Jadi pertama, apa itu Bios. darah? Bisa pakai ini aja. Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran ya? Ini pertama yang menjadi pertanyaan Pak Ketum ini adalah Turun deh. Tidak. atau BIOS bacanya, atau My Network Open pakai S ya dia belakang Kang Bayu ya? Pakai S apa cuma gini aja? Open source udah gini ya. Jadi artinya kalau kita terjemahkan secara ini adalah sumber yang yang membuka sumber-sumber atau sumber terbuka. Sumber-sumber terbuka itu seperti apa? Ini Binet ya, singkatnya gini ya. Sumber terbuka. Nah, ini. Sumber terbuka itu seperti apa contohnya? Ini kan mau open minded, ya kan? Harus ngeling kemana? Pertama, satu contoh, bank. Bank kan harus dilingkan nih. Nah, ini harus dibuka nih sumbernya. Banknya apa aja? Adanya di negara mana? Dibuka dulu. Jadi kalau open minded nanti datang, maka semua ngeling, saling ngeling. Itu bank. Kemudian dua, pemerintah. Sebenarnya pemerintah mesti di atas ya, tapi kita taruh di bawah. Pemerintahan atau negara. Ini harus dibuka. Semuanya harus dibuka sehingga ngeling. Dengan apa? Karena pemerintah rata-rata sudah punya yang namanya CBDC. CBDC-nya harus ngeling. Ngelingnya dengan apa nih? Ini dua contoh aja. Kemudian yang tiga, marketplace. Atau pasar besar, marketplace. Ini terbuka dengan apa? Ini dengan yang namanya itu? Blockchain. Berbasis web 3.0. Ini miliknya siapa? Web. Ini miliknya Binet. Nah, ini. Itu. Makanya harus dilakukan itu dulu tahapan untuk menyambut open minded, dibukalah free open source. Ini adalah yang namanya ekosistem yang dibangun oleh Pi Network, dan ini tidak ada yang punya kecuali Pi Network. Ini jelas dalam rangka menyambut open minded. Ini makanya tadi Pak Bayu bilang open minded tapi terbatas. Open minded dalam skala yang terbatas. Udah open minded sebenarnya. Karena udah terbuka linknya kan. Misalkan nanti Amazon ikut, eBay ikut, Alibaba ikut, apa ikut. Kita nggak membutuhkan yang lain, kita tinggal pesen di situ. Nah, di dalam ekologi. Ditambah lagi nanti 4 hackathon. Hackathon ini yang dilombakan tadi. Yang ikut di dalam tentu akan menjadi marketplace juga atau startup. Kalau tidak jadi pemenang berarti gimana? Nggak bisa, Pak. Nanti diulang. Startup yang diharapkan skalanya sudah Dexa atau Hexacore besar, karena ini kan uang besar. Kalau showroom saja bisa beli mobil untuk Indonesia ini kan kita perkirakan ada 300.000 orang yang sudah KYC. 300.000 orang, kalau satu itu 300.000 koin, 300.000 koin kali
asumsinya 314.000 dolar atau 4,7 miliar kali 300.000, waduh, bengek dia tuh. Itu kira-kira ya. Makanya ini membutuhkan sesuatu kemampuan ekonomi yang besar, ekologi ini. Nah, ini yang terjadi. Makanya menang nggak main-main, diminta nyetor P-nya saya di dalam ekologi. Kenapa disuruh nyetor P? Artinya bagaimana dia mendapatkan P? Dia harus melakukan perdagangan dengan pionir. Nah, itu yang dimaksud. Jadi luar biasa sekali rancangannya. Ini kira-kira ini bentuknya. Yang namanya open source. Semua tujuannya apa? Ketika datang nanti OM, maka pionir sudah sudah matang. Kita mau belanja kemana saja enak. Nah, makanya di sini ketika pionir terjadi dibatasi. Penggunaan P-nya itu cuma 1 P. Atau gini ya. 1 ya? Ya. 1. Dibatasi, kenapa? Bisa dibayangin kan kalau nggak dibatasi. Nah, terkait dengan itu semua, ini contoh aja. Saya punya koin aja, 202. 202 ini, kalau saya nggak dibatasi, bayangin kalau saya belanjain semua dengan kemampuan yang kita miliki, maka teman-teman lain nggak kebagian. Itu namanya serakah kan gitu kan. Nah, 202 ini kan tetap saya akan menggunakan cuma 1. Saya nggak, keberdayaan saya menjadi lemah. Keberdayaannya menjadi lemah. Sedangkan kita punya misi besar ke depan, sambil nunggu open mainnet. Oleh karenanya, saya tidak pinjam P sama bapak ibu semua. Saya pinjamnya rupiah. Bukan saya ya, kami. Pinjamnya rupiah. Sorry, maaf, pakai bahasa saya kayak sombong amat mau pinjam gede-gede. Kami pinjam. Untuk apa tujuan pinjam ini? Kita akan membentuk yang namanya asosiasi. Untuk apa tujuan membentuk ini? Atau perkumpulan yang skalanya nasional untuk nanti menghadapi regulasi. Kan kalau regulasinya pemerintah yang bikin, tidak ada pembanding, tidak ada pendampingan, tidak ada apa dari kita-kita semua, maka nanti, pajak akan ditarik 50%, ininya sewenang-wenang dan sebagainya. Ini kita bersama akan menghadapinya. Bagaimana menghadapinya? Lewat asosiasi tadi. Itu yang mau kita bangun. Nah, ketika kita ini calon sultan, asosiasinya datang setengah mati untuk ngelobi orang, bayarnya gimana ya? Jajan aja nggak mampu kan, cilaka besar itu kan. Cerita apa nih kira-kira? Nah, itu kita perlu biaya. Kemudian kita sudah melakukan terobosan-terobosan di properti, di mana-mana. Kita perlu pembiayaan yang tidak kecil, bukan untuk kami, tapi untuk menjadi contoh kepada semua pihak bahwa ini bisa dilakukan, sehingga semua orang terangsang di sumber-sumber yang tadi ini, yang sumber atau ini source ini menjadi paham sama kita. Dengan mereka menjadi paham, maka mereka akan berlomba-lomba masuk ke dalam Pi Network. Apa kabar? Itu kira-kira. Jadi itu apa ya? Itu yang saya sekaligus menjawab bahwa yang tadi yang saya butuhkan itu rupiah, dan kami pinjam, bukan kami minta. Bukan kami malak dan sebagainya, tidak. Jaminannya ada kok. Nggak punya kemampuan untuk mengeluarkan 10 koin sekaligus karena terbatas oleh yang ini tadi. Ini terbatas. Dengan keterbatasan ini, saya minta kepada teman-teman semua, gimana? Bisa nggak berkomitmen membantu kami? Bisa. Dan membantu kami bukan berarti untuk kami, tetapi untuk kita semua. Itu tujuannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tentang KYC. Oke, ajar dulu Pak. Iya. Nanti barter ya. Misalkan ini jualan kopi, tapi dia belum KYC.
Oh, nggak bisa. Belum, nggak bisa ya. Nggak bisa. Walaupun ada, saya sudah KYC, tapi saya mau beli ke beliau. Saya udah agreement lah, udah lulus. Nah, saya mau bayar dia pakai koin Pi, bisa nggak? Dia belum saya isi. Belum bisa terima. Begini, kalau belum KYC belum bisa. Tetapi sudah lolos KYC tapi 3 tahun dikunci. Itu bisa. Itu makanya yang dicari mungkin adalah yang bisa menjalankan transaksi Ya, itu. berarti sama-sama sudah KYC. Betul. Sama-sama sudah bisa digunakan PIN-nya. Cuman Paham? yang satu terkunci. Ya. Jadi paham Pak ya? Yang dimaksud dengan regulasi undang-undang itu adalah kita menggunakan mata uang selain rupiah di tempat komersil. Kayak supermarket, itu yang nggak boleh. Bapak bikin warung khusus tuh nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Tetapi ada tetapinya. Kalau P2P terus bisa nanti. Nanti kita melihat bukan lagi ada gempa bumi di Cianjur berpumpu kepada pemerintah, nggak begitu. Pionir turun nanti. Inilah gunanya salah satunya asosiasi nanti. Benar-benar Pak, kita bermanfaat masyarakat. Umur kita sudah cukup lah. Kita sudah saatnya selain program kawin lagi, kita sudah saatnya bermanfaat. Oh gitu ya. Setujunya kenceng banget. Mengenai satu KYC atau KYC, Know Your Customer. Di persoalan paling krusial. Saat ini diperkirakan baru sekitar 20-40% lah yang sudah KYC di seluruh dunia. Bisa dibayangin kan? Ini persoalan krusial. Apakah teknologi yang disebut network atau kita singkat MyNet tidak mampu melakukan KYC? Bukan itu masalahnya. KYC ini juga ada terkait dengan regulasi. Ini yang lagi diusahakan oleh Kortim supaya nanti sistem KYC nanti tidak lagi random. Kan sekarang masih random nih kan, undangan, ketemu undangan, sistem undang, sampai Nicholas Kokalis pun belum KYC. Jadi kalau ada ketua belum KYC, tetehnya belum KYC, Bunda Dewi belum KYC, itu bukan masalah. KYC pasti terjadi. KYC pasti datang. Tapi kalau yang udah kayak KYC tapi pending Pak? Ya, benar. Pasti datang ya. Ya. Pasti datang. Nah, waktunya inilah yang sedang diproses. Bahwa KYC nanti nggak lagi pakai namanya invitation atau undangan ya. KYC nanti akan sama seperti dompet-dompet MetaMask, seperti dompetnya apalagi Binance, Trust Wallet dan sebagainya. Begitu ini udah oke, ngajukan KYC dan terjadi KYC itu sendiri. Ini lagi sedang diusahakan. Dalam waktu dekat ini akan tercapai. Terus, apakah ini nanti terhalang terhadap yang namanya P open source, kemudian menuju P open minded? Tidak akan terhalang. Karena target ini akan digunakan oleh 1 miliar manusia. Apa? Ini termasuk semua nih ya, yang tadi sumber-sumber itu yang dibuka tadi, dikasih wallet, kemudian nanti trader, pedagang dan sebagainya, dan orang-orang yang nanti akan menggunakan koin P untuk transaksi yang lain, seperti negara beli minyak, beli jagung, beli apa di sini, beli pesawat terbang, beli helikopter, beli apa untuk keperluan pertahanan dan sebagainya, akan melakukan transaksi pakai P, karena P akan menjadi yang namanya penyangga atau Global Finance Safety Net atau jaring pengaman uang, sama dengan dolar di uang fiat. Maka
sudah sekarang ini simbolnya P itu simbol tadi ya. Sudah di ini dengan SP. Sudah sering kan lihat gini kan tulisan SP dolar P. Nah, ini. Jadi udah pasti karena targetnya 1 miliar orang, sedangkan kita penamanya diperkirakan sekarang kan baru sekitar 70 jutaan orang di seluruh Dunia. ya. Yang targetnya adalah 100 juta. Targetnya 100 juta ya. Ini baru segini. Otomatis dengan masuknya nanti yang lain-lain, maka sampai dengan open minded pun KYC akan jalan. Jadi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir nanti saya KYC apa enggak. Itu satu KYC. Yang kedua, migrasi. Migrasi koin ya. Ini juga permasalahan krusial. Saya sendiri, akun saya pribadi, saya KYC dari tanggal 30 April tahun 2022. Sekarang sudah Hampir 1 tahun ya. hampir 1 tahun dan belum migrasi. Tapi tenang-tenang aja karena teman-teman Bogor Timur banyak. Siap. Jadi kalau cuma perlu mobil Hyundai 1 aja nggak susah lah itu. Dan ini pasti terjadi juga karena ini sekarang sistemnya masih random. Tapi kalau kita lihat yang sudah KYC di item koin 8 di checklist, mainnet checklist itu sudah tertera sedang dalam antrian menunggu yang sebelumnya dalam proses. Artinya ini semua jangan pernah khawatir bahwa nanti kita ketinggalan kereta, ketinggalan apa, malah lebih lambat lebih bagus. Kenapa? Koinnya kan naik. Kita belanja pada saat udah nilainya lebih gila lagi. Itu kira-kira. Migrasi. Kemudian ini 2 krusial ya. Kalau sudah migrasi nih tinggal nunggu 14 hari. Nah, ini langsung bisa available balance. 14 hari setelah migrasi kita lihat di di yang warna ungu paling bawah di mainnet itu warna ungu paling bawah. Oh, sudah ada angkanya. Kita cek tanggal berapa buka dompet wallet. Kita cek tanggal sekian, berarti 14 hari sudah bisa available balance. Ada Pak, sampai saat ini yang baru KYC itu belum bisa Pak. Menunggu itu masih kosong Pak. Ya kan tadi saya sudah jawab Pak, saya juga hampir 1 tahun nih, bulan April nanti bisa tahun, nggak usah khawatir. Yang sudah available, yang sudah migrasi koin, kalau lihat di ungu yang nomor 3 itu, kalau sudah ada angkanya, 14 hari setelah itu pasti available balance. Nah, itu. Terus sekarang hal yang lain terkait dengan yang kunci 100%. Kan dulu sudah dikasih tahu kan, paling standar kuncinya 90%, durasinya 3 tahun. Tapi karena kita kasih edukasi, cuman dapatnya di sumber lain, kunci aja 3 tahun. Nanti koin kita sendiri yang masuk. Nonsen kalau sudah dikunci, ya tetap 2025 atau sampai 2026. Baru yang 3 tahun kan sekarang 2023 kan. Nah sekarang atasinya gimana? Itu kan penguncian pertama. Kalau sudah masuk koinnya itu sudah yang 100% 3 tahun tadi, maka penguncian kedua bikin aja 25% 2 minggu. Ini jawabannya, supaya koin kita pada saat nanti open mainnet sudah ada koin juga sendiri. Jangan terus putus asa atau nanti udah langsung kasih kusuk, gue pinjam ya ini koinnya. Nggak usah gitu, tenang aja. Kan di Bogor Timur sudah nyiapin
koin untuk dipinjamkan juga. Tapi kalau misalkan penguncian, ada kasus penguncian 3 tahun, buka sekarang itu konfigurasinya, kemudian diisi 25% 2 minggu, diklik, kan nanti di ungu yang kedua tuh kelihatan tuh angkanya berapa. Nah, itu yang akan masuk nanti kalau sudah di migrasi kedua. Itu jadi solusinya semua ada untuk dimungkinkan untuk orang-orang yang mengunci 3 tahun, karena waktu itu dengan beberapa pertimbangan yang dari sumber-sumber yang tidak dianjurkan. Nah, itu kira-kira ini masalah yang ini, dan ini harusnya selesai, nggak perlu dipikirkan lagi, kecuali untuk teman yang memang pada saat open source nanti, pada saat open source di mana kita sudah bisa melakukan barter atau belanja di ekologi kita, itu belum punya koin. Contohnya Kang Pudin, di Teteh, Bunda Dewi, itu ngatasi nggak usah risau, ya kan? Mau apa kan gitu? Ya dalam bentuk rupiah bisa dipinjamkan aja dulu. Kalau dalam bentuk koin kan kita kunci satu koin yang bisa kita belanjakan. Nah, kalau misalkan bisa itu yang sudah terkunci misalkan 3 tahun, pinjemin boleh 1 koin. Cuma kalau kita udah belanja 1 koin, kemudian kita pinjemin lagi 1 koin, takutnya nanti di ban. Kalau sudah di ban nanti cilaka. Lebih baik nggak usah begitu. Solusinya setelah jadi rupiah, diatur sama Kang Pudin sama Pak Iksan, gitu kira-kira supaya bisa merata terdistribusi, semua bisa bermanfaat dulu. Karena hal yang paling utama sih sebenarnya, kita mau barang-barang mewah sekarang juga belum penting banget, karena open minded apapun bisa kita. Jangankan beli mobil, helikopter juga bisa, ya kan? Ada Pak, ini Agustus 2023 saya dapat koin itu 1000 koin itu buat apa Pak? Karena setiap hari, setiap 1 bulan itu 1, kapan habisnya Pak? Ya, ini saya jelaskan dulu. Ya, saya jelasin. Jadi nanti Pak Bayu jelasin itu. Nah, gampang habisin, kirim aja ke saya 500, nanti dapat open minded. Nah, katanya tadi mau nyalon ke bupati. Jadi kalau nyalonkan bupati tidak Oke. Jadi gitu ya. Ini hal-hal yang seperti tadi. Ini yang kayak gini nggak usah terlalu dirisaukan. Kita pasti punya solusi. Nah, Oke. Semangat. Sekarang terkait dengan Kopdar yang akan diselenggarakan tanggal 5. Tentu memang ini bertabrakan, yang kita juga nggak tahu, ini terlalu cepat sekali. Kita pikir ini bulan Maret tanggal 14 baru selesai, ternyata piosnya tanggal 28. Lebih cepat. bocor duluan. Sorry. Tapi kalau lingkungan terbatas ya, lingkungan kita aja. Terbatas ya, Kip ya. Ntar langsung gua upload di YouTube Pak, gimana Pak? Ternyata itu yang terjadi. Jadi kami juga kok terlalu cepat, tapi kita diuntungkan. Artinya nanti bisa terjadi di tanggal yang paling sakral buat Binetwork, di hari ulang tahunnya, bisa disebut P-Day, itu bisa ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Itu makanya kami sedang mempersiapkan banyak hal, termasuk sudah bikin juga satu asosiasi tadi, di dalamnya nanti akan ada quick respon atau cepat tanggapnya itu, tapi bukan cepat tanggapnya kelompoknya bukan ya. Tagana. Bukan cepat tanggap kelompoknya si siapa tuh yang sekarang lagi kabur itu di Sambo. Bukan itu. Quick respon ini seperti misalkan terjadi gempa bumi di Cianjur. BMKG gitu ya. Nah, kita langsung truk semua itu. Karena kita tinggal sumbang 10 koin di sana. Teman-teman semua akan ngatasin itu dengan itu. Itu loh. Cepat sekali apa yang bisa dibelanjakan itu cepat. Akan terjadi di negara mana? Quick respon di negara itu akan segera bergerak.
Ini manfaat kita buat masyarakat akan seperti itu. Itu luar biasa. Nah, antara lain makanya kita perlu dukungan-dukungan yang sekarang masih dalam bentuk rupiah. Kalau Pi nggak usah khawatir, ini ekstra saya punya 202 loh. 202 koin. Cuma saya nggak bisa belanjakan kalau cuma 1 Pi kan setengah mati. Kalau 1 bulan, 1 Pi setengah mati. Nah, nunggu open minded-nya kapan? Open minded itu bisa terjadi di antara tanggal 14 Maret sampai dengan 28 Juni karena itu tanggal-tanggal krusial. 28 Juni disebut P-Today. Nah, jadi bisa saja gitu. Kenapa itu kita kaitkan itu? Karena menurut keterangan Pak Bayu dari sumber yang terpercaya, kewajiban daripada Nicholas Kokalis mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan ini di badan-badan dunia seperti IMF, Bank Dunia dan PBB. Loh kok sampai ke sana-sana ini? Itulah kita ini harus bangga dan bahagia kita menjadi bagian dari suatu perubahan terbesar di muka bumi yang akan terjadi ke depan. Itu. Dan kita sudah ada di jalan ini. Jadi tinggal kita nunggu waktu, kita persiapkan segalanya dengan matang dan jangan gagap, jangan gugup dan jangan kesusu. Pegang susu boleh. Jadi kesusu yang maksudnya 1 gelas itu minum ya. Itu boleh. Tapi jangan itu. Nah, tujuan kita sekarang yang paling sederhana apa sih sebenarnya ini punya uang dalam waktu dekat ini. Kalau Pi open source itu atau PIOS itu terjadi, tujuan kita yang paling penting adalah yang memenuhi kebutuhan kita dan bayar hutang-hutang itu. Itu yang paling penting. Betul Pak. Iya. Saya punya utang soalnya. Nah jadi gak usah dulu bermewah-mewah. Kalau megang duit 1 miliar di tangan kan masih aman lah ya kira-kira ya. Nah itu kira-kira. Ya kan? Nggak aman aja rampok. Ya? Nggak aman aja Gak aman lah ya rampok. Ya pokoknya uangnya masukin ke bank ringan. Jangan megang-megang di tenteng kemana nih hasil Pi ini tuh begitu. Turun ke bawah 10 orang rampok pakai senjata laras panjang semua, entah dari mana sumbernya, habis itu uang kita. Artinya disimpan. Tapi yang paling penting adalah bisa bayar hutang. Itu paling penting. Sehingga hidup nyaman, aman. Tunggu open minded. Kalau sudah open minded, kagak usah pusing-pusing, Pak. Itu Bapak tadi. Nanti Pak Bayu jelasin 1000 koin ngabisinnya gimana? Kirim ke saya 500 aman. Boleh kalau sudah open minded. Boleh. Nanti Pak Bayu yang terangkan. Itu Pak Bayu. Itu sekian dari saya. Ada hal yang nanti tidak lengkap bisa dilanjutkan Pak Bayu. Silakan Pak Bayu. Pak Novi, tadi sudah dikatakan pada saat di sini kita masuk di tahap adalah di mana di sini terjadi atau transaksi dua arah. Ini sudah dilakukan oleh kawan-kawan baik dimanapun. Waktu itu sudah dilakukan juga sama Bu Linda, ya. Kemudian dilakukan oleh kawan-kawan manapun. Ya, ini bisa berupa tas. Yang penting di sini adalah gunanya ini untuk mendukung. Mohon maaf Pak, saya izin dulu mau tempel Pak. Ya. Gunanya untuk mendukung Nilai nilai. Di mana hasil kesepakatan Ancol adalah 314159. ya, paham ya Bapak Ibu ya? Ya. Di mana kita ada di taraf ini. Kemudian di sini ya, pihak Kortim membentuk yang namanya pengajuan proposal untuk aplikasi pendukung yang namanya sebelum masuk ke ranahnya open minded.
Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mempermudah penggunaan kalau tadi kan dua arah antara teman dan teman, antara di dalam komunitas. Kemudian masuklah proposal hackathon untuk mempermudah teman-teman dalam bertransaksi secara global, tetapi terbatas. Makanya ini akan masuk ke era namanya Open minded. Nah, open minded dibagi dua, yaitu BIOS dan open minded global. Nah, kita akan masuk di dalam ranah BIOS, di mana semua marketplace-nya ada, fasilitasnya ada, ya, tetapi penggunaan koin P-nya di tadi saya tidak akan masuk syarat karena tadi syarat sudah dibawakan oleh Pak Novi, yang nanti kemungkinan besar kita nggak tahu apakah per hari, apakah per bulan, apakah per tahun, kita belum tahu. Nah, ini gunanya untuk mendukung penggunaan Pi. Kita doakan, tapi setahu saya yang sudah masuk marketplace di situ adalah ya. Kemudian ini semuanya rata-rata adalah pendukung GCV. Semuanya rata-rata, termasuk P-Showroom, termasuk yang lain-lain. Semuanya adalah pendukung GCV. Kecuali, ini saya wanti-wanti. Ini yang dulu saya ngomong, Bapak capek-capek 2 tahun nambang, beli rice cooker harganya 1000 pi. Ini saya minta jangan. Karena mereka bukan pendukung dari GCV. Kenapa kita harus dukung GCV? Agar uang kita nilainya lebih tinggi daripada apa yang diharapkan oleh orang-orang di channel atau tukang serok. Oke ya, saya masuk ke sini nih. Jadi paham dulu ya Pak ya di sini. Jadi nanti Bapak akan masuk ke dalam ranah di mana Bapak boleh belanja tetapi tidak boleh lebih dari 1 pi. Mudah-mudahan teman-teman yang ada nanti di hackathon bisa mengusulkan lebih dari ini. Tapi kita anggapannya adalah ini. Karena ada ultimatum yang kemarin-kemarin belanja lebih dari ini mau dibekukan akun. Berarti kita beranggapan bahwa ini adalah nilainya 1 pi per pilot nanti untuk melaksanakan di PIOS nanti. Kapan PIOS? Dari Pak Novi sudah keceplosan. 28. 28 Feb itu adalah pengumuman. Pemenang-pemenang daripada marketplace yang Bapak bisa gunakan I-nya. Makanya kami kedatangan untuk diskusi mengenai bagaimana caranya, karena kita kebentuk regulasi, bagaimana caranya supaya jadi rupiah. Nah, nanti rupiah itu bisa digunakan untuk menjalankan apa yang menjadi kehidupan teman-teman semuanya. Tadi sudah disebutkan. Nah, jalan gimana? Percuma kan? Oleh karena itu, kita doakan mudah-mudahan di bulan Maret ada pengumuman lanjutan. Disitulah nanti, begitu nanti berkumandang bulan Maret itu, baru kita kembali kepada Bapak Ibu semuanya untuk kita menjelaskan hasil penelitian kita bagaimana penggunaan Pi. Itulah yang kemarin kita agak lama kemari. Ini yang kita tunggu nih. Kita sedang meneliti bagaimana cara penggunaannya. Percuma nanti kalau kami datang, tetapi nggak tahu cara penggunaannya. Bapak Ibu pasti marah-marah ke kita. Oh, ngapain lo datang kalau nggak ngerti? Nanti kami datang lagi justru untuk bagaimana Bapak Ibu dapat menggunakan ini.
kita doakan aja dengan adanya marketplace yang mendukung GCV, maka saya dapat sebutkan 75% nilai fee adalah. Kapan akan diumumkannya? Maret nanti. Kenapa harus diumumkan Maret? Karena ini harus jalan. Ya, paham ya? Kalau ada yang nanya, kenapa harus segitu? Karena yang menang banyakan adalah mereka. Kenapa harus bulan Maret? Karena mereka harus jalan. Kalau nggak jalan, dari mana mereka dapat uangnya? Kan gitu. Paham ya, Bapak Ibu ya? Nah, bagaimana sikapnya Bogor Timur? Ya, sikap Botim. Tadi sudah dikatakan Bapak Ibu kelebihan koin kan begitu kan? Bagaimana cara menggunakannya? Bapak Ibu nanti mempunyai namanya program yang nanti ketua yang akan diskusi sama Bapak Ibu. Program ini dibentuk pada saat sesudah pengumuman kita open mainnet. Nah, yang kelebihan koin disimpan dulu. Kenapa? Nanti kalau Bapak sudah di sini, ya, insya Allah koin Bapak akan berguna bagi masyarakat. Kenapa lebih berguna? Bapak Ibu percaya nggak? Pada saat nanti Bapak Ibu sudah dapat ini, ya dapat ini nih, pios, tetangga ngiri nggak? Iya. Kaum nyinyir gimana? Bunuh diri. Minimal kan Bapak nyiapin 2 api buat nyiapin kuburannya dia. Mahal amat Pak. Enggak begitu. Enggak begitu. Jadi maksudnya gunanya apa? Karena tadi Pak Novido bilang nanti KYC akan berbeda, kemungkinan Bapak juga bantu mereka minimal 0,00 sekian. Supaya apa? Kemungkinan besar Bapak Ibu, koin yang ada tuh cuma segini loh. Koin yang ada segini loh. Kalau nanti dipegang sama 1 miliar orang, tapi 1 orang cuma dapat 1 pik. Yang beredar di kita 65. 65 koin. Bapak Ibu, kalau nanti yang ada di tangan Bapak tadi aja udah 1000. Berarti Pak siapa tadi? Bapak adalah pegang koin 1 banding 1000 orang. Karena ini nanti udah susah Pak, dapetnya. Bagaimana cara berputarannya? Pak, nanti di browser Bapak ada yang namanya workplace. Itu untuk orang kerja, dibayarnya pakai fee. Bahkan tadi saya buka, Pikasino sudah membuka pendaftaran untuk para judi, bayarnya pakai fee. Tolong bapak-bapak jangan main ke sana ya. Saya wanti-wanti. Untuk aja yang masih muda ya. Ayo. Nah, Buat yang masih muda aja yang kira-kira Bapak Ibu paham nggak di sini? Kira-kira saya tidak akan masuk ke ranah, karena tadi saya udah jabarkan, silakan ke dealer segala macam. Nah, dealer yang ditawarkan adalah di waktu dekat ini. Kalau umpama teman-teman Bogor Timur di P open source nanti atau pios, ya pada saat terbatas nanti, Bapak beli mobil sama siapa? Pasti ke dealer itu kan. Kalau dealer itu nggak mau promoin, ya nggak usah beli di situ. Beli dealer lain. Nah disinilah fungsinya teman-teman, bagaimana mengajak para usahawan yang ada di lingkungan Bogor Timur untuk dapat sama-sama kita memperkenalkan produk mereka. Kenapa harus Bogor Timur menggunakan dealer Bogor Timur? Supaya pajaknya masuk ke Bogor Timur. Itu fungsi dari bapak-bapak semuanya. Walaupun cuma segini dapatnya per bulan, tapi bapak sudah bersumbangsi untuk negara. Bukan buat pejabat. Kalau pejabat nanti begitu open mainnet nanti ada yang kita tuntut. Salah satunya ada yang harus minta maaf kalau ada pioning gara-gara bahasanya. Nah itu program-program itu insya Allah Pak 1000 koin Bapak tidak akan mubazir. Tidak akan mubazir. Tidak akan habis-habis. Betul, tidak akan habis-habis Pak. Tetapi ingat, koin yang ada cuma segini. Kalau Bapak pakai terus, 2 tahun Bapak akan habis. Pertama,
Bapak harus beliin rumah untuk istri 1, 2, 3, 4, 5. Berarti istri 5. Istrinya 5 berarti. Istri itu kan 3. Nah, Samsung. yang kedua yang lain-lain. Kita nggak tahu kan saudara-saudara di kita banyak. Kalau cek sudah apa kalau 10 jalannya sampai apa samping ya. Belum ada acara-acara adat di wilayah Bapak yang anut Bapak. Bapak akan berguna semua poin ini. Tetapi intinya yang perlu Bapak pahami, ini cuma segini Pak, tidak akan terbentuk lagi. Oleh karena itu, bagaimana Pak caranya lagi? Tolong Bapak siapkan dompet digital. Kan dulu udah ada Bank Raya ya, Bapak boleh pakai dulu. Kenapa? Nanti yang namanya uang fiat, mungkin Bapak udah tahu, Bapak sudah tidak bisa lagi ngeluarin uang fiat. Dibatas paling 10 juta. Itu pun mesti nunggu seminggu. Tapi kalau pakai dompet digital kayak Blue, Mandiri Digital, itu transaksinya rata-rata di atas 3 miliar. Blue aja 4,9 miliar transaksinya. Nah itu bisa Bapak gunakan untuk membayar hutang segala macam. Nanti kan udah begini Pak, gue bayar hutang, udah nggak pakai uang cash. Nah itulah kenapa nanti teman-teman tolong bantu teman-teman yang lain, silakan pilih yang mana aja, bisa Bank Raya, bisa Blue, untuk gunakan dompet digital. Terus apa lagi Pak Bayu yang pemerintah siapkan? Tahu nggak Bapak kalau kita sudah punya namanya Rupiah. Token. Pionir, nggak boleh transaksi, P2P, tidak boleh beli-beli bla 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 selama tahun. Diam-diam ngeluarin gituan. Bapak buka di Google Indonesia Rupiah Token, dikeluarin ginian. Selain mata uang rupiah tidak boleh transaksi bla 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 bla. Oh, pionir ini ilegal bla bla. Ini ngeluarin rupiah token. Maksudnya apa? Tapi ini cuma curhat saya. Bapak silakan buka di Google aja. Nanti Bapak masuk ke PT Rupiah Token yang nanti itu nama exchange-nya itu namanya walletnya Pintu. Nanti Bapak buka aja. Silakan dan bayangkan Bapak sekarang pemerintah sudah membuat sebuah wadah di mana wadah itu rupiah sudah menjadi kripto. Belum. Soalnya Pak kemarin rupiah bisa ditambah kan? Nanti ke depannya. Tapi intinya secara diam-diam sudah begini Pak. Saya mau bilang apa ya? Kira kita main begini dibilang ilegal, betul nggak? Bahkan ada orang-orang pemerintahan bilang itu pionir ilegal, tapi dia ngeluarin gituan. Kalau kita bilang suwe juga nggak enak ya. Tapi intinya inilah malu-malu kucing istilahnya. Tapi Kucing malu. kenapa saya bicara ini? Supaya membentuk, Pak jangan patah semangat, Bapak tidak ilegal. Bapak tidak ilegal. Kenapa Bapak tidak ilegal? Ini sudah ada. Bapak buka silakan. Cek aja di Google, tulis Indonesia Rupiah Token, Bapak akan masuk ke websitenya. Dan itu sudah bisa ditukar dengan rupiah. Berapa harganya? 1 rupiah sama dengan 1 rupiah token. Artinya kita sudah siap, andai kata nanti para pionir mengganti uang fiatnya dengan mata uang ya. Jadi ini dulu Bapak Ibu, karena sebenarnya yang saya ingin fokus nanti adalah bagaimana Bapak menggunakan PIN-nya. Itu yang fokus. Tapi sekarang ini saya menambahkan sedikit. Kita sudah masuk fase-fase ini. Pertahankan PI Bapak Ibu. Pertahankan itu. Jaga baik-baik komunitas Bapak Ibu. Karena tanpa komunitas, PI kita pun juga akan mubazir. Tapi dengan adanya komunitas, insya Allah pahala Bapak dapat, istri Bapak dapat, harta Bapak dapat. Istri ke nomor sekian. Jadi demikian Bapak Ibu ya. Nanti kita lebih baik langsung tanya jawab supaya masuk ke pendalaman. Saya tidak akan masuk ke ranahnya panitia karena insya Allah Bapak Ibu akan tetap menjadi acara kopdar pasti akan berhasil. Tetapi intinya di sini saya menambah wawasan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tidak salah jalan. Ini bukan ponzi karena sistemnya tidak beli. Ini adalah hadiah
yang diberikan pada Bapak Ibu yang diamanahkan untuk membangun negara atau wilayah Bapak Ibu semua. Jadi itu dulu yang di-mindsetkan, mudah-mudahan ini semua dapat bermanfaat semuanya, sehingga nanti menjelang pengumuman hackathon nanti sama-sama kita perhatikan, sehingga nanti Pak Novi mungkin bisa memberikan kabar kepada Pak Pudin bahwa pemenang hackathon adalah ini. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya jawab silakan Pak. Ayo lanjut. Untuk yang terjadi di Cina saat ini itu Oke. Pak Bayu, berarti untuk masalah apa kios akan diberlakukan ya Pak ya? Ya. Kios ya. Open source. OS nya udah besar. OS-nya nanti kalau kecil tiga mobil Toyota. Kalau kecil dapat Avanza Pak. Kalau Ini, ya, kalau gede Fortuner Pak. berarti apa artinya? Open source. Sos bukan ada sepatu ya Pak. Boleh. Saus itu yang bukan bakso itu. Begini kan? Saus. Yang ketiga, apakah ini komitmen untuk komunitas Bogor Timur aja Pak? Soal apa? Untuk masalah kita kontribusi 500 juta. Ya bukan cuma Bogor Timur, ada beberapa komunitas. Iya siap. Berarti komunitas Bogor Timur juga diminta untuk kontribusi tersebut ya. Itu bentuknya pinjaman ya. Nggak apa-apa Pak, kita merelakan semua ya, oke? Ya. Ketika memang itu betul-betul terjadi, betul nggak? Ya. Anggaplah sebagai juga kontribusi Bapak membina kami. Jangan Iya, enggak. nggak mau. Ini kita ini kan sama-sama punya koin, Siap. ya kan? Kita sama-sama punya koin. Saya tidak akan mau mengambil keuntungan apapun dari teman sahabat pioner semua. Luar biasa, tepuk tangan Bapak Ya. kita. Jadi kita kami minjem. Ini untuk kepentingan kita. Berarti di sini kontribusi PA Pinjaman. pinjaman ya. Iya. PA pinjaman Pinjaman Untuk- untuk kepentingan asosiasi. untuk asosiasi ya. Ya, Betul Pak? betul. Itu 500 juta nanti kita asumsikan dengan fee untuk per Siap. nilainya di ini. Sejumlah Sejumlah 500 juta dikonversi dalam nilai fee yang berlaku nanti Maret nanti. Kan ada penentuan nilai. hasil dari konversi Ya. Hasil pengumuman. Nilai fee. hasil pengumuman nilai P ya. 500 juta kali satu orang. Satu orang. Udah ya. Kali beberapa komunitas Ada beberapa komunitas yang saya pinjemin untuk bukan di sini aja. di sini satu komunitas ini ada berapa orang? 85.000. Kalau komunitas saya tetap dari kayak 85 gitu ya. Kontribusi tersebut berdasarkan jumlah anggota ya Pak ya. Iya, yang sudah available balance. Jangan. Ini pinjaman ya? Iya, kontribusi pinjaman. Lebih dipertegas berarti ya. Kontribusi pinjaman berasal dari anggota Yang sudah available balance. 85 orang. anggota yang sudah Dan yang bersedia saja, kalau yang Siap, bersedia siap, jangan siap. dipaksa. available balance ya. Iya. Berarti kami sebagai komunitas kemudian menyegarakan surat kesepakatan tersebut ya. Boleh. Komunitas dan asosiasi begitu ya. Iya. Pengembalian di open minded ya. Siap. Komunitas dan asosiasi ya. Iya. Menyegerakan untuk membuat surat ya. Ya, perjanjian. Untuk membuat surat kesepakatan. Pinjam meminjam.
Ya. Dibayar Dikembalikan ya. dikembalikan Setelah open minded. setelah Open minded. dalam bentuk fee. Dalam bentuk P. Nanti kan kita konversi. Ya, Ini dikembalikan. nilainya berapa di P kan gitu. Kita bentuk. Karena Dikembalikan setelah open minded ya. ya. Open minded dalam bentuk P. benar Pak. Ya betul. Kemudian diharapkan atau dipastikan kapan terjadi Ini setelah pios nanti setelah pios nih kan. ada bocoran tadi ya. Ya, Mungkin setelah tanggal 28 ya. Itu kan tanggal 28. ya perkiraan aja setelah Dari bulan Maret ini lah begitu kita sudah bisa transaksi dengan Februari Maret akhir apa? ya. Kita tunggu bulan Maret. Kita tunggu itu tanggalnya di anuanya dulu, Ya. dikosongin. Nanti begitu ada transaksi bisa di mobil atau di apa yang lain atau di bank bisa. Diharapkan terjadi di tahun ini gitu aja ya? Ya. Hah? Di- Maret. Di bulan Maret ya. Di bulan Maret tahun ini. Amin. Harus diperjelas. 7 berarti saya belum KEC komunitas siap membantu saya ya? Ya, harus ditulis. Yang udah ada kesepakatan awal udah dibahas. Harus ya? Ditulis nggak? Saya juga udah KYC tapi belum ini Iya. imigrasi. Ini pribadi nih poin nih. Ketua jangan dapat santunan ya, dapat Jangan lagi. pinjaman. Pinjaman dengan jaminan sama saya juga. Iya. Dengan jaminan B. Saya dapat semua. Ya. Pokoknya semua. Jangan ketua yang belum KYC. Yang belum. Masa ketua sendiri yang belum KYC. Ya, yang belum KYC. Siap. Oh ya. Aduh. Perbedaan? Ada dan pios. Tadi udah paham ya. Ya perbedaannya kalau pios itu terbuka tapi terbatas, kalau open minded terbuka tanpa batas. Benar banget. Utang semua. Iya. Pikiran atau lebih tentang Begini harus tanpa impian, bukan bermimpi ya, impian. Iya. Kalau Kunci benar. apa sih? Sama capek tidur itu. Capek tidur kalau bermimpi. Tapi kalau impian Banyak anak muda yang sudah nikah ya. banyak. Kalau mimpi Cegana. banyak itu jangan masih muda. Sudah masih muda juga banyak. Muda muda. Tapi kalau impian, Oh ya, berarti janda muda banyak ya. Jalannya udah bagus kan? Oh, Kenapa kenapa muda-muda udah pada nikah? Makanya pada udah cepat pisah. Iya. Banyak kok sekarang. Ya intinya kan kalau menurut saya di zaman sekarang ekonomi krisis. Oh, ekonomi. Iya. Ekonomi positif ya. Oke. 1, 2, 3. Gimana Pak? Foto video Pak. Iya, Pak. Maju ke depan. Enggak usah saya Pak. Nggak apa-apa Pak. Saya mah kalau teman-teman bahagia, saya bahagia Pak. Lama banget aku waktu ini. Udah banyak Pak. Oke. Begini kan kulit hitamnya di depan. Bogor Timur. Ya, mau yel-yel apa gimana? Oke. Oke, 1,
2, 3. Siapa kita? Pioner Bogor Timur. Siapa kita? Pioner Bogor Timur. Salam petir. Salam petir. Bogor Timur. Luar.